Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak sekalian pada pagi hari ini dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, sehingga dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan lancar, sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Tidak lupa Bapak mengingatkan pada anak sekalian untuk senantiasa mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, baik itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya untuk pagi hari ini, akidah akhlak, bab yang keempat, tema akhlak terpuji, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji bijaksana. Silakan buka buku paketnya halaman 50 sampai 52. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang akhlak terpuji bijaksana. Langsung yang pertama, pengertian dari bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Berarti menggunakan akal pikiran dalam beraktivitas sehari-hari, bersikap cermat dan teliti. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan. Jadi sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga memancarlah keadilan. Berarti kita itu dalam membuat keputusan apapun dalam kehidupan sehari-hari harus bersikap tepat dan tepat dalam menyikapi suatu peristiwa atau keadaan. Itu yang dinamakan bijaksana. Dari sikap bijaksana itu akan memancarlah keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati, serta menyelesaikan berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersifat bijaksana. Jadi kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk bersifat bijaksana. Artinya ketika hendak melakukan sesuatu dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Karena itu umat Islam tidak boleh sifat tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Nah, sedangkan setan menjadi musuh nyata bagi manusia. Setan selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk. Jadi ketika kita beraktivitas apa saja di masyarakat, di lingkungan, dalam kehidupan kita harus cermat dan teliti dalam memutuskan sesuatu agar tidak terjerumus pada kesalahan yang itu akan berakibat kepada hal-hal yang tidak baik bagi kita semuanya, masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Secara umum, untuk menjadi seorang yang bijaksana adalah dengan cara menjauhi akhlak buruk yang ada. Namun, ada beberapa cara untuk menjadi orang yang bijaksana, diantaranya yang pertama, tidak emosional atau mudah marah. Jadi tidak emosional atau mudah marah. Yang kedua, tidak egois, yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki kasih sayang terhadap sesama, jadi sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah dan sesama lingkungan di sekitar kita. Yang keempat, selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lalu meningkatkan kualitas setiap harinya. Hari esok harus lebih baik dari sekarang dan seterusnya. Dalil Al-Quran dan hadis, firman Allah
dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-125, surat yang ke-16 ya. Hikmah atau manfaat. Jadi orang yang memiliki sikap bijaksana akan memperoleh manfaat banyak sekali. Di antaranya, pertama, dapat terlaksana suatu aturan. Karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan, sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak atau benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan, dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Yang kelima, dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Untuk tugas pada pagi hari ini, silahkan buat rangkuman dengan urutan. Yang pertama, pengertian bijaksana. Yang kedua adalah dalil tentang bijaksana, ayat Al-Quran dan artinya ya. Tadi sudah saya singgung, surat An-Nahl ayat yang 125. Silakan ditulis ayat dan artinya. Yang ketiga adalah cara menjadi bijaksana, tadi juga sudah. Terus yang keempat, manfaat bijaksana. Semua materi tersebut ada di buku paket ya, halaman 50 sampai 52. Nanti setelah selesai membuat rangkuman, silakan difoto dan dikirimkan Jabri lewat WA, atau bisa juga diupload di e-learning madrasah. Mungkin untuk pagi hari ini cukup sekian tugasnya atau pembelajarannya. Silakan dikerjakan dengan baik, dengan penuh perhatian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.